adik-adik, selamat datang di video pembelajaran. Perkenalkan, nama kakak Lovera Saniari. Kakak berasal dari program studi pendidikan lulus sekolah dasar, jurusan pendidikan dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, di kelas 4 SD. Dalam lingkungan adik-adik, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, kakak yakin pasti ada teman yang berbeda dengan adik-adik. Entah itu berbeda agama, berbeda suku, maupun berbeda daerah asal dan berbeda bahasa. Lalu, bagaimana cara adik-adik tetap berteman meskipun ada perbedaan? Ada beberapa hal yang menyebabkan adanya kebersamaan meski dalam perbedaan atau keberagaman sekalipun. Hal tersebut meliputi rasa saling menghormati, rasa toleransi, saling menghargai satu sama lain, dan menjunjung tinggi persatuan. Coba perhatikan gambar tersebut. Salah satu perbedaan yang tampak adalah pakaian yang dikenakan. Masing-masing anak memakai pakaian adat atau kain khasnya tersendiri. Tahukah adik-adik bahwa setiap daerah memiliki kain khas daerahnya? Mari kita mengenal beberapa kain khas daerah yang ada di Nusantara. Batik Jawa Barat. Batik merupakan salah satu jenis kain tradisional Indonesia yang sudah sangat membudaya. Tidak hanya Jawa Tengah atau Jawa Timur, tetapi juga di Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya. Kain batik Jawa Barat biasanya memiliki berbagai macam motif dengan warna-warna yang cerah. Berikut 3 contoh kain batik Jawa Barat. Pertama, batik Jawa Barat Megamendung, melambangkan kesuburan dan pemberi kehidupan. Motif Megamendung merupakan motif khas dari Cirebon. Kedua, batik Indramayu, kembang petah, memiliki ciri khas tersendiri yang motifnya terinspirasi dari flora dan fauna. Ketiga, batik Ganasan Sumedang, memiliki motif khas tersendiri yaitu motif buah nanas. Jenis batik Sumedang biasanya memang menampilkan berbagai ciri khas dari kota tersebut. Songket Palembang. Songket Palembang adalah salah satu karya budaya dari Sumatera Selatan. Songket Palembang tidak hanya sekedar kain pelindung tubuh yang estetis, namun memiliki makna adiluhung, yaitu kemakmuran, kekayaan, kejayaan, dan keberanian. Tenun ikat Kalimantan. Tenun ikat berasal dari bahasa Melayu yang berarti mengikat atau membalut. Kain tradisional ini memang memiliki simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan status, kekayaan, dan kehormatan. Beberapa contoh tenun Kalimantan yang sudah diakui oleh mancanegara antara lain tenun Sambas dan Sintang dari Kalimantan Barat dan tenun Doyo dari Kalimantan Timur. Kain ulos Batak. Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun, bukan mesin. Apakah adik-adik menyadari beberapa motif kain yang sudah kita bahas tadi ada yang memiliki motif berbentuk segitiga dan persegi? Sebelumnya, adik-adik pasti mengetahui tentang bangun datar. Ada berapa jenis bangun datar yang adik-adik ketahui? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun 2 dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Macam-macam bangun datar ada jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Jajar genjang yaitu
bangun datar yang berupa segi empat, mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Persegi, yaitu segitiga, yaitu sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3 antara lain segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Trapesium, yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Persegi panjang, yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang serta keempat sudutnya siku-siku. 6. Lingkaran, yaitu bangun datar yang berbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan R atau radius atau jari-jari. Belah ketupat, yaitu bangun datar yang berupa segi empat. Keempat sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Layang-layang, yaitu bangun datar yang berupa segi empat yang mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.